Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pujon. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk memenuhi undangan dari saya sebagai calon guru penggerak untuk mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah, tentunya di SMK Negeri 1 Pujon. Jadi di sini di sekolah itu kita harus ada budaya positif yang kita lakukan untuk melancarkan semua kegiatan yang ada di sekolah dan juga untuk mendidik siswa-siswi kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, dengan adanya budaya positif, maka kita semua diharap untuk berbahagia berada di dalam sekolah kita yang kita sayangi dan pastinya kita ingin sekolah kita maju dan berkembang sampai ke titik puncaknya. Baik Bapak Ibu, apa sih disiplin? Maaf. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita, yang diambil dari bukunya Pemikiran Konsepsi Teladan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Bapak Ibu pasti sudah tahu siapa sih Ki Hajar Dewantara itu. Pendidikan yang harus kita terapkan di Indonesia adalah pendidikan versi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berlatar belakang kepada budaya Indonesia. Menciptakan anak-anak. Jadi semua murid kita di sini adalah anak-anak kita. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi seperti tadi paparan dari Ki Hajar Dewantara, kata self-disiplin itu yang mau kita bangun dalam diri murid-murid kita semua, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang dibangun oleh dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dipaksakan dari luar untuk dirinya. Kenapa sih harus motivasi intrinsik yang dibangun? Supaya pelaksanaan disiplin itu lebih ringan untuk dijalani. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka menginginkan diri mereka menjadi seperti apa sih? Kemudian mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut adalah motivasi perilaku manusia. Sambil kita merenung tentang apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Perilaku yang kita lakukan itu motivasinya apa sih? Dan ternyata setelah dirangkum ini ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang kita lakukan misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ditegur itu gak nyaman, disindir gak nyaman, apalagi dihukum itu tidak nyaman. Nah, bisa jadi hal pertama itu yang sering dilakukan. Dan
terjadi di sekitar kita, di lingkungan rumah kita juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya, si Tony, dia sudah menyadari bahwa setiap hal yang dilakukan adalah karena saya ingin seperti itu. Saya mau belajar dengan rajin karena dia menghargai dirinya sendiri. Pasti saya bisa nih, nanti kalau saya belajar dengan rajin, saya tekun, maka nanti masa depan saya akan enak, saya tidak akan menyusahkan orang lain. Dia sadar dengan nilai-nilai yang ada, dan mereka percaya itu, si Tony percaya itu, misalnya seperti itu. Nah, berikut adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kadangkala pemilihan katanya agak asing. Dunia berkualitas, ya sambil kita bayangkan. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai manusia, dan memiliki dunia yang berkualitas itu seperti apa. Inilah kebutuhannya. Yang pertama, pasti kita mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Orang lain mengakui bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Itu termasuk kebutuhan dasar. Kalau bertahan hidup sudah pasti itu kebutuhan dasar kita. Bagaimana ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu di bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita bebas memilih menjadi siapa diri kita dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ini adalah posisi kontrol restitusi. So far dari yang penjelasan sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelumnya ini, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kaitannya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas sendiri. Itu ada item kepenguasaan untuk pengakuan atas kemampuan. Misalnya kita bekerja di suatu instansi ataupun di suatu organisasi, mungkin di organisasi lain, tidak di sekolah saja. Di situ kita sebenarnya menguasai sesuatu bidang itu. Misal seperti saya jahit seperti itu ya. Tapi ketika saya bisa menguasai bidang itu, saya itu sebenarnya tidak butuh dengan pengakuan orang teman-teman saya ini. Saya butuhnya saya bisa melakukan itu. Itu bagaimana? Terima kasih Bu Titi atas respon dan pertanyaannya. Dari pertanyaan Bu Titi tadi tentang pengakuan atas kemampuan. Kadangkala, ini versi saya ya menjawabnya Bu. Kemampuan yang kita miliki seringkali memang kita merasa saya tidak butuh pengakuan dari orang lain. Itu terucapkan. Tetapi Bu, dari pengakuan orang lain, misalnya Bu Titi suka menjahit untuk dipakai dirinya sendiri. Iya Bu Titi. Nah, Bu Titi mampu menjahit, tapi secara tidak langsung orang-orang kan mengakui memang Bu Titi bisa seperti itu. Nah, saat Bu Titi menjadikan keterampilan menjahitnya sebagai suatu industri bisnis, di situ pasti dibutuhkan pendapat orang-orang dan mengakui bahwa jahitannya Bu Titi ini saya cocok loh. Dan untuk masuk di organisasi itu pasti ada syaratnya ya Bu ya. Nah, itu pengakuan kemampuan ada di situ. Iya, itu termasuk pengakuan kemampuan ada di situ. Jadi penguasaan itu bukan berarti kita mau menguasai secara utuh dan kemudian tamak dan serakah. Gitu. Mungkin ada yang lainnya. Jika tidak ada, maka ini ada posisi.
saat kita melakukan pendisiplinan, kita melakukan kelima ini, salah satunya atau kadang mix, ini menjadi satu habit yang kita lakukan. Apakah kita menjadi seorang penghukum? Apakah kita menjadi seorang pembuat rasa bersalah? Atau kita menjadi seorang teman? Atau kita menjadi seorang pemantau? Atau kita menjadi seorang manajer? Itu kita lakukan kepada siswa, murid yang kita hukum. Bukan hukum ya, maksudnya murid yang melakukan kesalahan kemudian akan kita treatment. Maka kita akan memilih satu dari 5 itu, atau kadangkala mix. Penjelasannya, ini ada hasil penerapan posisi kontrol restitusi. Jika dari gambar-gambar ini Bapak Ibu bisa melihat ada yang merasa sedih, merasa bersalah, kemudian ada yang dimarahi dan di dalam hatinya dia mendendam, kemudian ada pula yang menjadi seorang pemarah, dan kemudian ada yang menjadi seorang anak yang bahagia, tahu dia menjadi seperti apa, dan yang terakhir adalah seorang anak yang bahagia manja kepada gurunya. Ya, ini adalah posisi kontrol penghukum. Bisa kita bayangkan saat kita menjadi seorang penghukum di sekolah kita, saat ada murid kita yang melakukan satu pelanggaran, kita menghukumnya. Nah, anak yang dihukum akan memiliki rasa dendam, menjadi pemarah, kemudian dia akan menjadi agresif. Itu hasil dari posisi kontrol. Someday saat seseorang berada dalam tekanan, emosinya akan meletus. Akibatnya dia bisa menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain. Ini seringkali terjadi loh di Indonesia, kayaknya biasa yang ini sama yang satu tadi. Kasihan kau sama mami lo sudah kerja capek sekali, kamu gak pernah belajar, misalnya begitu ya. Bayar sekolahnya mahal. Itu di rumah juga kita lakukan hal seperti itu. Dan membuat rasa bersalah yang tadi, akibatnya seorang anak itu bisa menjadi seorang pembohong, karena dia tidak mau orang tuanya atau gurunya tersakiti. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu, kita sering melakukannya di sekolah. Kita akrab, anak-anak senang sama kita karena sebagai teman. Tapi akibatnya, mungkin kalau di SMK nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau di jenjang yang lebih rendah, PAUD, TK atau SD, anak-anak yang didisiplinkan dengan posisi kontrol sebagai teman, dia akan senang sama gurunya. Misalnya saya dulu waktu TK, saya senang sekali sama guru saya namanya Bu Sri. Wah, idola sekali. Setiap ketemu bukan saling, tapi peluk. Nah, seperti itu ya. Kemudian sangat akrab. Wah, kalau nangis dimarahin mami saya akan memanggilnya Bu Sri, begitu kan. Saat beliau pindah, saya sangat sedih karena saya punya rasa ketergantungan pada guru tersebut. Nah, ini akibat dari posisi kontrol teman. Mari kita introspeksi diri jika kita mengambil posisi restitusi sebagai seorang teman kepada murid kita. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Masih mungkin? Mantau. Kalau posisi kontrol pemantau, kita mengacu kepada peraturan. Oh, ada peraturannya ini, kita pantau nih murid-murid kita. Berdasarkan peraturan ini, kamu sudah membuat kesalahan ini dan kita kontrol. Nah, memang murid memahami bahwa dia tidak boleh berbuat salah, melanggar peraturan. Dia sudah tahu nih konsekuensinya. Kemudian murid merasa tidak nyaman, yaitu mengembalikan pada tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahan dengan bimbingan guru. Mengembalikan tanggung jawab murid dengan mencari jalan keluar permasalahan dengan bimbingan guru. Silakan Bapak Ibu cermati kalimat ini satu persatu, kemudian disimpulkan sendiri posisi kontrol manajer itu.
adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah bisa kita katakan bahwa sebagai kesepakatan sebuah peraturan, tapi yang buat kita sendiri di kelas, anak-anak bersama dengan kita sebagai fasilitator. Keyakinan dan kesepakatan. Bolehkah mereka menolak keyakinan dan kesepakatan jika mereka tidak mau? Satu, misalnya keyakinan kan ada banyak nih, ada peraturan banyak, ada rules banyak. Jika mereka mau menolak, saya nggak mau Bu yang ini, saya nggak setuju teman-teman yang ini, boleh nggak? Menurut Bapak Ibu boleh nggak? Boleh, iya kan? Tapi mereka harus punya alasan, solusi untuk menjadi sebuah kesepakatan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada yang bisa menjelaskan atau memberi tambahan? Bentuk positif adalah dengan membuat keyakinan kelas ini supaya mereka nyaman di sekolah, mereka nyaman belajar, mereka nyaman di kelas, bapak dan ibu guru nyaman mengajar di kelas tersebut. Ini dengan membuat keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang nomor 2 dari bawah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dari gimana ya supaya kita nyaman di kelas ini dalam belajar. Biasanya anak-anak mulai selenting gitu ya, ngomong gini-gini. Besok di Kombel rencananya saya mau membahas tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi rahasia yang ini nggak saya keluarkan dulu. Ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Anak-anak kan lupa nih, kadang-kala apa yang kita sepakati ya, nah ini harus ditinjau kembali. Baik Bapak Ibu, ini kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas beberapa bulan yang lalu dengan kelas 10 ATR 2. Dan terima kasih kepada Pak Munir dan guru-guru ATR, dan ternyata ini di print dalam bentuk banner dan tempel di belakang kelas. Seharusnya ditandatangani semua anak-anak seperti itu. Jadi begini, ini saya simpulkan dari beberapa masukan dari anak-anak. Kita sepakati bersama itu 1-8 bukan kalimat saya yang membuat, tapi mereka yang menyimpulkan dari banyak sekali item yang mereka ungkapkan. Baik, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini misalnya ada seorang murid yang melakukan pelanggaran. Kita sebagai manajer mengambil langkah ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, jika kita suka menonton film Amerika, ini sering digunakan penerapan segitiga restitusi saat seseorang melakukan satu kesalahan di dalam satu keluarga ataupun di sekolah. Saya kemarin nonton film Geek di Netflix. Itu adalah ketika seorang anak SMA desain datang ke sebuah peragaan busana, kemudian dia menjatuhkan di situ, jadi ada pamerannya ya, hiasan-hiasan kepala karena dia kepo, kemudian dia sembunyi di situ, kemudian dia menjatuhkan semua manekin itu. Dan yang dikatakan oleh orang di situ, kebetulan seorang model profesional yang terkenal, dia mengatakan, "It is okay. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan." Maaf Bapak Ibu, sepertinya ini kurang terbiasa di Indonesia. Kamu bukan, atau bisa dengan kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Jadi di situ menstabilkan identitas. Dia yang tadinya merasa sangat bersalah. Anak-anak itu kalau kita panggil kan udah takut duluan. Kemudian setelah itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa sepatumu tidak hitam? Nah, anak yang kesiangan tadi pasti dia akan menjelaskan. Lihat dari raut mukanya apakah dia berbohong atau tidak. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di situ memvalidasi tindakan dia yang salah tadi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah punya nih keyakinan kelas. Kemudian ditanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang dihubungkan dengan pelanggarannya tadi itu. Dan kemudian bisa juga kita bertanya setelah itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next, seperti apa kamu? Pasti anak-anak itu akan mengungkapkan. Baik. Di sini Bapak Ibu, di menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh ungkapannya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh ungkapan yang digunakan pada fase menstabilkan identitas. Next, validasi tindakan yang salah. Perlu kita ketahui bahwa semua tingkah laku dan perilaku pasti memiliki alasan. Kita tidak boleh menutup mata kita dan menutup hati kita dari alasan yang diungkapkan oleh orang lain. Contoh ungkapan yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Ya bisa aja. Tapi kan tergantung sifat anaknya tadi. Seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, misalnya dia sedang defense dari ancaman orang lain. Kadang kan kalau berbuat kesalahan, misalnya berantem, yang dipanggil dua-duanya. Nah, kita bisa melakukan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus menggali alasan dari mereka. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal pasti yang membuat kita melakukan itu. Kita pengen jadi seperti apa internal dalam diri kita. Contoh ungkapan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ingin punya kelas yang nyaman. Saya ingin punya kelas yang bersih. Saya ingin punya kelas yang kekeluargaannya erat. Saya ingin semua teman-teman saya satu kelas nanti berhasil semuanya. Misalnya begitu ya. Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati itu ada dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini perlu ditanamkan kepada murid kita. Bayangan kelas ideal itu yang seperti apa ya? Oh, bukan hanya kelas yang dihiasi dengan bagus begitu ya. Bukan. Tetapi lebih dalam suasananya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau menjadi orang yang bahagia. Seperti itu ya. Nah, kriterianya seperti apa? Itu cara mewujudkannya adalah dengan membuat kesepakatan di dalam kelas itu. Jika ada pertanyaan, silakan. And I'm saying thank you. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Silakan open for questions. Ibu Indah. Terima kasih. Sebenarnya tadi yang saya tanyakan, tapi karena kendala komunikasi, yang pertama tadi dikatakan ada beberapa jenis posisi kontrol.
tentang posisi kontrol restitusi. Dari paparan akibat yang akan terjadi jika kita menjadi penghukum. Misalnya nih, penghukum itu anak terlambat, kemudian kita menyuruhnya push up atau berlari keliling lapangan. Itu kita sudah menghukumnya. Akibatnya kita akan diabaikan. Kalau di sekolah kita terjadinya seperti itu ya. Nah, atau kalau terlalu kejam hukuman yang kita buat, maka anak-anak akan memiliki rasa dendam, menjadi pemarah dan agresif. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Akibatnya merasa bersalah, tertekan, meletus emosinya, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Membuat rasa bersalah. Saya curiga para remaja yang melakukan aksi bunuh diri itu bisa aja dia secara lama ini berada dalam korban posisi kontrol membuat rasa bersalah. Karena seringkali ceritanya adalah saat mereka tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya. Yang dulu saya ingat yang di Blitar, orang tuanya ingin anaknya masuk ke sekolah favorit, tetapi dia tidak bisa, tidak mampu. Dan anak itu bunuh diri, anak masuk SMP loh. Nah, dia merasa bersalah, dia tertekan, kemudian emosinya meletus, dia menyakiti dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol teman, ini buruknya adalah ketergantungan pada gurunya. Merasa gurunya sebagai teman, akhirnya akrab, dia ketergantungan saat guru itu nggak ada, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang ini, posisi kontrol pemantau. Nah itu tadi, contohnya adalah sepatu tadi ya. Murid merasa tidak nyaman. Dia tidak nyaman. Memang ada peraturannya seperti ini, tahu konsekuensinya. Saat dia menjalaninya, dia nggak nyaman. Nah, untuk posisi kontrol manajer ini mengembalikan pada tanggung jawab dengan melakukan segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, lalu validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini akan mengeluarkan motivasi intrinsik dari diri siswa, atau kalau di rumah dari diri anak-anak kita. Beruntunglah Bapak Ibu yang anaknya masih kecil-kecil juga sudah tahu ini ya, disiplin positif bisa menerapkan kepada anak-anaknya di rumah. Nah, ini jadi mengembalikan pada tanggung jawabnya mereka untuk mencari jalan keluar. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian dibuka pikirannya, semuanya akhirnya muncul motivasi dalam dirinya. Oh, dengan bimbingan guru, kita sebagai guru membimbingnya. Lalu pertanyaan yang kedua, dalam merumuskan keyakinan kelas yang kemarin saya lakukan itu berlangsung sekitar 4 JP, tapi nggak full karena ada tugas gitu ya. Bisa kok Bapak Ibu sekali kita masuk ke dalam kelas, kita mencoba membawa sticky notes. Jadi anak-anak, kamu pengen kelas yang seperti apa ya? Mereka akan menuliskannya di situ. Kemudian ditempel. Atau kalau mereka nggak berani ngomong sendiri, kita buat mereka berkelompok aja, dua-dua dengan teman sebelahnya menuliskan. Setelah itu mengelompokkan apa yang sudah mereka tuliskan. Jika misalnya ada pertentangan, biasanya gini, saya akan menjadi penengah ya, mengarahkan gitu. Sebetulnya sama loh, cuma kamu mungkin maksudnya begini, kamu maksudnya begini. Akhirnya ketemulah solusi yang menjadi satu kalimat atau dua kalimat yang ternyata oh iya sama gitu. Kita fasilitasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk penerapan budaya positif. Budaya itu kan berarti sesuatu yang akhirnya menjadi satu kebiasaan dan dilakukan dan dijalani dengan ringan karena sudah menjadi budaya. Ini kita membutuhkan kolaborasi berbagai pihak Bapak Ibu. Kita semua harus kompak, semuanya. GPK harus kompak kita di dalam, kemudian kita sounding juga kepada orang tua dalam rapat komite mungkin bisa supaya orang tua juga mensupport kebutuhan anak-anaknya. Masyarakat juga, karena masyarakat juga berpengaruh besar.
sulit sekali, tapi kalau kita semua mau kompak di dalam sekolah ini, maka itu tidak mungkin tidak terjadi. Maka kita bisa melakukan budaya positif ini di sekolah kita. Dan akhirnya apa? Kita sebagai guru akan merasa nyaman saat kita harus berada di sekolah dan mendidik mereka. Mendidik adalah menuntun mereka sesuai kodratnya. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang lainnya? Iya, yang paling direkomendasikan adalah posisi control manager Bu Indah. Dengan pemaparan segitiga restitusi tadi kepada anak-anak. Nah ini, contoh-contoh ungkapannya bisa digunakan ini, dan ini. Nanti bisa di-combine atau diutik-utiklah dengan kalimat-kalimat yang intinya sama, tapi sesuai dengan budaya kita di sini. Bisa dengan bahasa Jawa atau tambahan macam-macam. Begitu Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu terima kasih. Demikian paparan dari saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga ini bisa berguna bagi kita di kemudian hari untuk menjadi seorang guru yang produktif dan menjadi seorang guru yang bahagia. Kita bisa menjadi seorang guru yang menyalurkan ilmu kita yang berguna bagi masyarakat di sekitar kita, buat kita, dan kemudian bisa berbau harum di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selanjutnya silakan, di belakang sudah ada gorengan, sudah ada donat, sudah ada minum dan kopi. Silakan monggo. Sesi selanjutnya Pak Pian nanti.